Untuk menjadi seorang advokat itu membutuhkan orang yang benar-benar manusia. Karena dia sudah bertuhan. Kita kembali kepada Pancasila. Seorang advokat bukan lagi sebagai nobile officium, tetapi bisa jadi hanya sebagai makelar-makelar di dalam penanganan perkara. Bagaimana bisa kemudian kita mampu untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di mimbar-mimbar persidangan? Bagaimana bisa kemudian kita mampu untuk mendorong, menopang, dan memotivasi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dari negara di dalam regulasi yang dibuat oleh negara? Bagaimana bisa kita memberikan advokasi dan keteladanan kepada aparatur pemerintahan untuk mampu memberikan kewajiban pelayanan terhadap masyarakat? Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Pagi ini saya ingin berbicara tentang advokat. Advokat ini berasal dari kata advocatus, di mana pada zaman Romawi antik, zaman sebelum Masehi ya, ada seorang bangsawan bernama Patronus, yang mana dia mendedikasikan dirinya sebagai orang pertama yang menjalankan tugas dan profesi sebagai seorang advokat di dalam memberikan pembelaan agar rakyat itu mendapatkan keadilan ketika terjadi sengketa dalam lingkup privat seperti harta benda, kemudian sengketa pidana maupun sengketa atau konflik dengan raja atau kaisar di zaman Romawi antik. Dedikasi dan profesi pertama Patronus sebagai seorang advocatus didasarkan pada sebuah keinginan. Yang pertama adalah keinginan untuk menempatkan dirinya sebagai penyeimbang kekuatan antara kaisar dengan masyarakat ketika terjadi sengketa antara masyarakat dengan kaisar atau raja. Kalau saat ini bisa dikatakan fungsi daripada advocatus adalah menyeimbangkan kekuatan antara rakyat ketika berhadapan dengan negara atau pemerintah, sehingga benar-benar mampu untuk terwujudnya sebuah keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat tulus dari seorang Patronus, advocatus pertama ya di dunia, untuk memberikan pelayanan dalam bentuk kedermawanan terhadap seluruh pencari keadilan yang ada pada saat itu di Romawi antik. Itulah kenapa kemudian pekerjaan seorang advokat itu dikatakan sebagai pekerjaan yang terhormat dan mulia, sehingga dikatakan sebagai nobile officium atau officium nobile. Dua kata ini memiliki sebuah pengertian. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang nobile, ini berasal dari kata nobilis, yang memiliki arti yang pertama itu adalah luhur, mulia, baik sebaik-baiknya. Yang kedua, nobilis ini memiliki pengertian bangsawan, orang-orang terhormat, orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moralitas yang di atas rata-rata manusia yang lain. Ini adalah pengertian daripada nobilis. Sedangkan pengertian daripada officium itu memiliki pengertian bahwa sebuah jasa atau sebuah niat untuk memberikan pertolongan atau sebuah niat untuk memberikan pelayanan. Jadi jasa dalam bidang memberikan pelayanan dan pertolongan. Sehingga kalau kita menggabungkan arti daripada nobile officium atau officium nobile, itu adalah sebuah niat yang luhur, yang mulia, yang baik sebaik-baiknya untuk memberikan pertolongan,
untuk memberikan pelayanan kepada semua pencari keadilan. Kepada mereka yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil di Rumah Indonesia, kalau kita berbicara dalam lingkup Rumah Indonesia. Maka untuk menjadi seorang advokat, itu membutuhkan orang yang benar-benar manusia. Karena dia sudah bertuhan. Kita kembali kepada Pancasila. Bertuhan dulu, maka Anda akan menjadi manusia di sila kedua. Dengan menjadi manusia, maka kecerdasannya adalah kecerdasan intelektual, spiritual, dan moral menjadi satu kesatuan untuk memberikan pelayanan dan pertolongan. Yang menarik adalah saat ini, melalui sebuah regulasi kebijakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, menabrak ketentuan Undang-Undang Advokat. Yang seharusnya organisasi advokat hanya satu. Sekarang diperbolehkan di mana saja. Maka jangan heran mantan polisi jadi advokat. Mantan jaksa jadi advokat. Mantan pegawai negeri jadi advokat. Ini bukan untuk menyindir daripada mereka yang mantan ini, bukan. Karena ada juga orang atau manusia yang mungkin kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan moralitasnya tidak memadai untuk mengemban tugas yang mulia dan luhur sebagai seorang advokat, menjadi seorang advokat. Karena semua orang dengan kapasitas 100 anggota bisa mendirikan sebuah organisasi advokat. Dan Ketua Pengadilan Tinggi memberikan sumpah kepada mereka. Maka seorang advokat bukan lagi sebagai nobile officium, tetapi bisa jadi hanya sebagai makelar-makelar di dalam penanganan perkara. Bagaimana bisa kemudian kita mampu untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan di mimbar-mimbar persidangan? Bagaimana bisa kemudian kita mampu untuk mendorong, menopang, dan memotivasi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dari negara di dalam regulasi yang dibuat oleh negara? Bagaimana bisa kita memberikan advokasi dan keteladanan kepada aparatur pemerintahan untuk mampu memberikan kewajiban pelayanan terhadap masyarakat? Kalau pekerjaan yang luhur dan mulia yang seharusnya diemban oleh seorang advokat tidak mampu untuk kita laksanakan. Maka melalui video dari Rumah Pancasila ini, sebagai seorang advokat, saya mohon kepada Mahkamah Agung, tolong regulasi diperbolehkannya pendirian berbagai macam organisasi advokat dicabut. Dan diperintahkan hanya satu, yaitu melalui Perhadi. Saat ini kita harus berubah. Supaya ke depan keadilan itu dapat terwujud di dalam segala sektor. Baik itu hukum, ekonomi, budaya, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka terhadap mereka yang sudah menjadi advokat, saya pernah menulis buku tentang advokat dan penegakan hukum. Bukan mau iklan buku, tetapi saya berharap melalui buku ini yang bisa Anda beli di setiap toko Gramedia, Anda mampu mengerti tentang siapa diri Anda sebagai seorang advokat. Anda mampu mengerti tentang berbagai macam teori, bagaimana kita menyelesaikan kompleksitas hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berbagai teori yang saya tulis di dalam buku ini. Dengan berbagai aturan-aturan hukum yang saya masukkan juga di dalam buku yang saya tulis ini. Sehingga kita memerlukan sebuah pedoman yang mampu untuk menuntun kita melakukan tugas dan profesi kita sebagai advokat
yang benar-benar nobile officio. Marilah kita berbagi, berbuat kebaikan untuk Indonesia. Buka mata, buka telinga, dan buka hati. Kalian para advokat, jadilah advokat yang nobile officio. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan alunan